Ustadz, apakah kita ini Wahabi? Ana mau tanya sama antum, Wahabi itu apa sih? Wahabi itu apa? Kalau antum bilang pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oke. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad berapa? Hidup pada abad 13 Hijriah. Baik, kita ini umatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa umatnya Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mengikuti Rasulullah? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabatnya juga. Maka kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah memuji 3 generasi yang pertama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi tabi'in dan tabi'in karena mereka sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang lainnya bukan manusia yang maksum. Kita ikuti beliau kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan dalil, kita tidak ikuti, Pak. Tidak kita ikuti. Dan kita pun tidak menisbatkan kepada beliau. Makanya selalu kita katakan, kita selalu menisbatkan diri kepada generasi yang utama. Siapa generasi utama itu? Salafus saleh. Karena disebut salaf, salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, salaf adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Baijuri, salaf adalah 3 generasi yang diutamakan. Nah, kita menisbatkan kepada mereka. Cuma masalahnya, Pak, mereka yang tidak suka dengan sunnah ini mengatakan kita Wahabi. Ya. Bapak tahu tidak, Pak, penamaan Wahabi itu sudah ada sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir tahun 1205 Hijriah. Sementara penamaan Wahabi sudah ada di abad keempat Hijriah. Itu di zaman Ibnul Lakhami. Di mana Ibnul Lakhami pernah ditanya tentang hukum sholat di masjid yang dibangun oleh kelompok Wahabi. Nggak mungkin yang dimaksud di sini Wahabi yang akan datang. Karena Ibnul Lakhami hidup pada abad keempat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad ke-14. 13. Berapa abad tuh bedanya, Pak? Hah? 4, 13. 13 kurangi 4 berapa? Apa kata Ibnul Lakhami? Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun oleh kelompok Wahabi itu. Bahkan masjidnya harus dihancurkan. Apakah yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami? Kelompok yang akan datang, 9 abad yang akan datang? Nggak mungkin. Itu kelompok yang muncul di Maroko. Dia bernama Wahab bin Rustum atau juga Wahab bin Rustum. Dan memang pemikirannya sangat menyesatkan. Dia termasuk kelompok Khawarij. Dan pemikirannya juga mengerikan. Dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat Jumat tidak wajib, jilbab nggak wajib. Makanya disesatkan oleh para ulama. Nah, Pak, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihubung-hubungkan ke sono. Karena kebetulan ada Wahab-Wahabnya. Orang yang nggak paham mudah terpengaruh, Pak. Oh. Padahal kalau Bapak silakan Bapak baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
dan bandingkan akidah beliau dengan akidah salafus soleh, hampir tidak ada bedanya. Bahkan beliau di atas madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Cuma masalahnya ketika beliau di zamannya mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, mengingkari khurafat, wah, orang-orang yang doyan syirik dan bid'ah marah apa? Marah, nggak suka. Syirik dan bid'ahnya itu apa? Diusik. Wah, maka dituduhlah kelompok Wahabi. Ya. Itulah ya akal Islam, azan ya Allah ya. Makanya kalau antum berkata kita ini Wahabi, bukan. Ya, saya katakan Wahabi yang mana nih? Kita ini berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya semaksimal mungkin. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون